Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita ada masuk ke sesi yang ketujuh. Di mana sesi yang ketujuh ini kita akan membahas mengenai saluran distribusi ya teman-teman. Sebelum saya jelaskan sedikit mengenai saluran distribusi, tidak lupa diingatkan lagi kepada teman-teman semua untuk jangan lupa mengisi absensi, melengkapi diskusi-diskusi, dan juga memberikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Nah, khusus untuk diskusi, saya masih mengharapkan teman-teman itu menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi itu menggunakan pendapat pribadi gitu ya. Jadi walaupun sumbernya sama, nggak apa-apa, cuman pendapat pribadinya itu harus berbeda-beda. Dan sebagian besar itu teman-teman pendapat pribadinya itu bahkan sama persis ya. Itu kan udah pasti tidak mungkin ya, pendapat pribadi itu sama persis, tata cara penyusun kalimatnya itu sama persis, itu kan nggak mungkin. Jadi diharapkan teman-teman untuk jangan mengkopas, copy paste, gunakan pendapat pribadi, sekaligus juga jangan lupa juga memberikan jawaban itu berdasarkan sumber juga, dan juga mencantumkan sumber yang sesuai yang teman-teman masukkan di dalam jawaban diskusinya. Oke, diharapkan teman-teman nanti untuk di sesi ketujuh ini mampu menjelaskan tentang strategi distribusi dengan tepat, dan juga mampu menjelaskan deskripsi saluran distribusi, menjelaskan alasan penggunaan perantara, menjelaskan fungsi dan alur saluran, menjelaskan jenis saluran distribusi, menjelaskan alternatif saluran untuk barang konsumen dan industrial, menjelaskan intensitas cakupan pasar atau tingkatan distribusi di antara pengecer. Nah, teman-teman, mungkin saluran distribusi ini merupakan salah satu langkah dari seorang produsen untuk produk yang mereka bikin itu sampai di tangannya konsumen. Jadi tidak semua perusahaan itu menjual produk-produk yang mereka punya itu langsung kepada konsumen. Oleh karena itu diperlukan yang namanya distributor atau saluran distribusi. Nah, saluran distribusi ini ada dua macam ya teman-teman. Ada secara langsung, ada secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu berarti langsung dari seorang produsen menjual kepada konsumen. Contohnya itu kan pedagang kaki lima ya. Di mereka dia bikin produknya di pasar contohnya, dan konsumennya langsung beli ke tempat dia menjual. Itu adalah saluran distribusi langsung. Ada juga saluran distribusi yang secara tidak langsung. Nah, itu ada beberapa tingkatan, ada tingkat pertama, tingkat kedua, dan ketiga. Nah, tingkat ketiga itu adalah tingkatan yang paling panjang. Dimana agar produk ini sampai kepada konsumen, kita mesti membutuhkan yang namanya perantara, yaitu agen ya. Jadi dari PT atau dari perusahaan itu mengoper barang produknya dari agen nanti kepada pedagang pasar atau grosir ya istilahnya. Dari grosir langsung ke pengecer. Nah, pengecerlah nanti memberikan kepada konsumen. Nah, maksud saya memberikan di sini adalah tentunya nanti produk yang kita jual ini mempunyai harga patokan di mana kita sebagai perusahaan itu menjual harga produknya ini berapa. Nanti agen akan membeli produk yang kita jual dengan harga yang kita patok tadi. Tentunya seorang agen ingin juga mendapatkan keuntungan dari produk yang mereka beli dan nantinya mereka jual lagi. Nah, otomatis harga produk kita itu menjadi naik. Nah, setelah dari agen, nanti mereka akan mengoper lagi kepada pedagang besar atau grosir. Nah, grosir sama juga kasusnya, juga pasti akan menaikkan harga dari produk yang kita jual tadi. Otomatis harga kita juga akan menjadi naik. Selanjutnya dari pedagang besar nanti mengoper lagi kepada pengecer ya. Nah, pengecer ini nanti sampai kepada konsumen. Nah, sama juga kasusnya, pengecer juga pasti akan menaikkan harga dari produk awal kita tadi. Jadi semakin panjang tingkatan saluran distribusinya, harga produknya juga akan semakin tinggi. Karena masing-masing saluran distribusinya juga menaikkan harga-harga yang mereka dapatkan tadi. Nah, jadi contohnya untuk saluran distribusi yang tidak langsung ini adalah sepatu Nike contohnya.
itu kan tidak ada, atau kita tidak bisa sebagai seorang konsumen langsung membeli ke perusahaan atau pabriknya Nike ya. Tapi kita bisa membeli dari pengecer-pengecer. Nah, Nike tentunya tidak menyediakan tempat tersendiri atau khusus dari pabriknya untuk para konsumen untuk melakukan pembelian di pabrik tersebut. Nah, makanya dibutuhkan yang namanya saluran distribusi. Nah, ya walaupun makin lama makin harganya makin naik, ya itulah konsekuensi kalau kita menggunakan saluran distribusi yang paling panjang. Nah, tapi kalau kita tidak mempunyai saluran distribusi juga akan tidak baik ya dampaknya teman-teman, karena produk kita mungkin hanya bisa dijual di satu tempat aja, atau wilayah cakupannya itu lebih kecil. Contohnya tadi kan pedagang kaki lima itu cakupannya aja sekitar daerah itu aja. Tapi kalau kita ingin memasuki wilayah-wilayah yang lain, bahkan negara-negara yang lain, kita butuh saluran distribusi yang tersedia juga, tentunya lebih panjang juga kan. Nah, mungkin itulah saluran distribusi sedikit teman-teman. Mengenai tugas dan diskusi, nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada kendala boleh ditanyakan di chat messenger aja ya. Oke, materi kali ini saya cukupkan. Terima kasih.